Halo teman-teman, kami dari Prodi Manajemen dan kami dari kelas 1 MNMD. Di sini kami akan mempresentasikan proposal proyek UTS kami. UMK yang kami ambil adalah nasi lemak Tanjung Batu. Di sini anggota saya adalah Kelly, Calvin, Vandel Mason, dan saya sendiri Henry. Latar belakang. Gambar gambar usaha nasi lemak. Nasi lemak adalah nasi yang dimasak menggunakan santan kelapa untuk memberikan cita rasa gurih. Kadangkala daun pandan dimasukkan saat nasi lemak dimasak untuk menambah aroma harum dan yang ke dalam nasinya. Istilah nasi lemak dalam bahasa Melayu atau lamak dalam bahasa Minangkabau merujuk pada rasa dan tekstur gurih berminyak yang dihasilkan oleh santan kelapa yang dicampurkan ke dalam nasi lemak tersebut. Saat ini, sudah banyak sekali yang menjual nasi lemak dan berbagai keunikan masing-masing. Salah satunya adalah nasi lemak Tanjung Batu ini. Nasi lemak Tanjung Batu adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Pemilik dari usaha ini adalah Ibu Nurhayanti. Usaha ini didirikan pada tahun 1995 di kota Tanjung Batu. Hingga pada tahun 2016, usaha ini berpindah ke lokasi kota Batam hingga saat ini. Nasi lemak Tanjung Batu ini berada di Jalan Raden Patah, Baloi Blok 3 nomor 19, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Usaha ini lebih memfokuskan diri ke cita rasa nasi lemak khas Tanjung Batunya. Ini adalah produk makanan yang ditawarkan, ada nasi lemak khas Tanjung Batu, lontong sayur, mie goreng kari, dan bihun. Dan ini produk minuman yang ditawarkan, kopi, teh, dan Milo. Di sini kami sudah meletakkan harga-harga yang terdapat di nasi lemak Tanjung Batu ini. Omset nasi lemak. Omset nasi lemak Tanjung Batu dari penjualan produk bisa mencapai 30 juta hingga 33 juta per bulan. Namun, karena kondisi pandemi saat ini, usaha ini mengalami sedikit penurunan omset sehingga omset yang dihasilkan adalah 20 juta hingga 25 juta per bulan. Sekian hasil presentasi saya. Saya akan lanjutkan yaitu Calvin. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 2, yaitu kajian teori. Hal yang pertama akan saya bahas adalah hasil analisa yang sudah kami dapatkan. Yang pertama adalah segmentasi pasar yang digunakan. Dalam hal segmentasi, UKM ini terbagi menjadi 3 jenis segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi geografis, yang dimana secara geografis usaha ini lebih menyasar para penduduk yang tinggal di daerah Kecamatan Lubu Baja, Kota Batam. Yang kedua adalah segmentasi psikografis, di mana secara psikografis usaha ini lebih menyasar para pecinta kuliner khas Tanjung Batu. Yang ketiga adalah segmentasi perilaku. Secara perilaku, penduduk Indonesia cenderung mengingat nasi lemak sebagai salah satu pilihan menu sarapan mereka. Maka dari itu, usaha ini memiliki jam operasional yang sesuai dengan jam sarapan penduduk Indonesia. Yang kedua adalah targeting yang digunakan. Targeting yang digunakan oleh UKM ini adalah jenis micromarketing, karena produk yang dihasilkan memiliki keterbatasan dari sisi waktu. Hal itu disebabkan karena sebagian besar produk mereka mengandung santan sehingga tidak akan dapat bertahan lama. Yang ketiga adalah diferensiasi yang dilakukan. Diferensiasi yang dilakukan oleh UKM ini adalah dengan menjual produk mereka dengan cita rasa khas Tanjung Batu, sehingga produk mereka ini memiliki keunikan tersendiri yang membedakan produk mereka dari produk kompetitor lainnya. Yang keempat adalah positioning yang dilakukan. Positioning yang dilakukan oleh usaha ini sudah cukup baik, yang dapat dilihat dari pemberian nama usaha mereka dengan mencantumkan kata Tanjung Batu, sehingga UKM ini akan teringat di benak para konsumen ketika ingin menyantap hidangan khas Tanjung Batu. Berikutnya adalah POLC atau Planning, Organizing, Leading, dan Controlling. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh UKM ini sudah cukup baik. Sebelum memulai usaha ini, pemilik usaha sudah merencanakan produk yang akan dijualnya dan memperhitungkan harga yang tepat untuk setiap produknya. Yang kedua adalah organizing atau pengaturan. Pengaturan atau organizing yang dilakukan oleh UKM ini sudah cukup baik, dilihat dari pembagian kerja yang dilakukan. Yang ketiga adalah leading atau kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan, UKM ini dipimpin oleh pemilik UKM ini sendiri, yaitu Ibu Nurhayanti.
Gaya kepemimpinannya yang sangatlah fleksibel sesuai dengan kondisi yang dia hadapi, membuat UKM ini juga dapat menghadapi segala kondisi yang dihadapi dengan cukup baik. Yang keempat adalah controlling atau kontrol. Karena pemilih UKM juga berpartisipasi dalam proses kerja, pemilih UKM juga dapat melakukan kontrol secara langsung, sehingga kontrol yang dilakukan sangatlah baik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Van Dion Melson. Baik, akan dilanjutkan oleh saya, Van Dion Melson. Selanjutnya ialah permasalahan UKM terkait perilaku konsumen. Di sini ada dua permasalahan beserta solusi yang dapat kami berikan untuk UKM ini. Untuk permasalahan yang pertama yaitu UKM tidak pernah melakukan pengiklanan produk sehingga pelanggan bersifat tetap atau tidak ada pelanggan baru. Dengan begitu, solusi yang dapat kami tawarkan yaitu dengan membuat iklan produk yang menarik untuk UKM ini. Kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu manajemen sosial media UKM ini kurang dikontrol, sehingga konten seperti gambar produk yang dipublikasikan kurang menarik. Contoh yang dapat kami berikan salah satunya ialah Instagram-nya, di mana menurut kami konten yang disajikan masih kurang tertata rapi. Jadi solusi yang dapat kami berikan yaitu mengontrol sosial media UKM ini sehingga konten yang dipublikasikan menarik bagi para calon konsumen dan dapat meningkatkan penjualan. Sekarang kita beralih ke permasalahan lingkungan UKM. Nah, di sini terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, permasalahan internal. Permasalahan internal yang dihadapi oleh UKM ini adalah seringnya terjadi kelalaian dalam menanggapi pesanan para konsumen, seperti kelupaan untuk membuat pesanan, sehingga berujung pada keterlambatan dalam menanggapi pesanan. Solusi yang dapat kami tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah memberikan saran bagi pelaku UKM ini untuk membuat daftar pesanan bagi setiap pesanan yang diterima, sehingga masalah kelalaian dalam menanggapi pesanan dapat dihindari. Yang kedua, tentunya permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal yang dihadapi oleh hampir seluruh bidang usaha pada saat ini, termasuk UKM ini, tentunya teman-teman pasti sudah mengetahuinya. Tidak salah lagi, yaitu pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan omset penjualan yang dihasilkan oleh UKM ini. Maka dari itu, solusi yang dapat kami tawarkan untuk permasalahan ini adalah dengan memberikan saran bagi pelaku UKM untuk menjual produk mereka secara online dengan sistem PO atau reorder, di mana banyak digunakan oleh pelaku usaha lain dalam menghadapi COVID-19 saat ini. Sekarang kita beralih ke inovasi berkelanjutan UKM ini. UKM ini tidak terlalu memperhatikan inovasi berkelanjutan bagi keberlangsungan UKM-nya. UKM ini tidak pernah memiliki menu baru semenjak awal dibuka. UKM ini hanya mengandalkan menu lamanya sebagai produk andalan, yang dimana hal ini tidak menunjukkan konsep inovasi berkelanjutan yang sangatlah penting bagi keberlangsungan usaha mereka dalam menghadapi kompetitor lainnya di bidang usaha yang sama. Baik, terakhir yang akan saya presentasikan yaitu mengenai pemasaran berkelanjutan UKM ini. UKM ini juga tidak terlalu memperhatikan CSR atau Corporate Social Responsibility bagi keberlangsungan lingkungan. Salah satu hal yang sangatlah mencolok adalah penggunaan kantong plastik yang cukup banyak untuk satu produknya. Mereka bisa menghabiskan 3 kantong plastik sekaligus yang digunakan untuk membungkus kerupuk, membungkus sambal, dan juga kantong plastik untuk membungkus produknya. Namun terlepas dari kekurangan tersebut, UKM ini juga memiliki sisi positif untuk CSR-nya, yaitu membuka lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal itu dapat dilihat dari bahan-bahan yang mereka gunakan. Untuk ikan teri yang mereka gunakan, mereka mengambilnya langsung dari para nelayan setempat di daerah Barelang. Sedangkan untuk daging ayam dan telurnya, mereka mengambil langsung dari peternak setempat. Selain mendapatkan harga bahan yang lebih murah, mereka sekaligus telah melakukan pemberdayaan masyarakat. Ini dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 3, yaitu jadwal kegiatan analisis kami. 19 Oktober, kami menemui calon mitra dan meminta izin serta persetujuan untuk melakukan analisis UKM. 20 Oktober, mitra menyetujui permintaan kami dan kami langsung memulai proses analisis di lokasi tersebut. 22 Oktober, kami melakukan analisis kali kedua dan langsung mencatat hasil analisis kami.
Dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 27 Oktober, kami menyusun hasil analisis ke dalam bentuk proposal. 28 Oktober, kami mulai proses pembuatan video presentasi. 29 Oktober, kami pun mengumpulkan proposal kepada dosen yang bersangkutan. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih.